Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian ngebayangin, gimana jadinya jika sebuah aset strategis berstatus raja tiba-tiba jadi rebutan antara kekuatan global? Di video kali ini, kita bakal ngebahas drama panas yang lagi terjadi di balik layar terusan Panama. Yap, terusan Panama, si jembatan air yang selama ini jadi nadi perdagangan dunia, tiba-tiba jadi arena pertarungan antara Pentagon dan China dengan cameo dari para raksasa keuangan dunia. Jadi, ceritanya begini. Bayangin deh, setelah Presiden Trump naik panggung Kongres, dia dengan tegas bilang bahwa Amerika Serikat bakal merekonstruksi kendali atas terusan Panama. Di balik pernyataan heroik itu, ternyata ada agenda yang jauh lebih dalam. Kontrak antara Panama dan China yang sudah berjalan sejak 2017, bagian dari Belt and Road Initiative, tiba-tiba jadi sorotan. Presiden Panama, Jose Raul Mulino, justru bersumpah untuk tidak memperpanjang kontrak itu. Nah, makin seru lagi, di awal Maret, manajer aset terbesar di dunia, BlackRock, diumuminya mengincar terusan Panama sebagai aset investasi mereka. Gimana nggak? Transaksi senilai 22,8 miliar dolar dari Hong Kong yang melibatkan Sheikha Hutchison ini sudah bikin geger pasar global. Larry Fink, CEO BlackRock, dengan santainya mengakui kalau dia sendiri terlibat langsung dalam pembicaraan. Jadi, secara aset yang strategis ini bakal diambil alih oleh sekelompok elit keuangan, bukan oleh masyarakat Amerika yang kita kira selama ini. Bener-bener plot twist ala Hollywood ya. Nggak cuma sampai situ, drama makin memanas ketika Presiden Trump dengan gaya khasnya yang lantang mengumumkan di hadapan Kongres bahwa Pentagon harus segera menyiapkan opsi militer. Kita akan ambil kembali terusan Panama. Serunya, seolah-olah ini adalah adegan klimaks dalam film aksi. Bayangkan, dalam hitungan hari, strategi militer yang kredibel pun mulai disusun untuk memastikan akses Amerika terhadap terusan yang selama ini dianggap harta nasional. Di satu sisi, ada pihak yang menganggap langkah ini sebagai pembelaan kedaulatan, bahkan bisa jadi simbol kebangkitan kembali supremasi Amerika. Namun, di sisi lain, kritik pun mulai bermunculan. Dari Beijing sendiri, reaksi keras tak tertahankan muncul. Kantor Pusat Urusan Hong Kong di China menerbitkan artikel dengan nada seru, menuduh penjualan terusan Panama ke BlackRock sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. Artikel itu, meski ditulis oleh surat kabar, bukan tokoh politik, menunjukkan bahwa situasi ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa. Bagi banyak pihak di China, keputusan ini ibarat tusukan pedang di punggung negara, mengancam aliran maritim yang sangat vital buat mereka. Ironisnya, meskipun Trump dengan penuh semangat menyuarakan tentang pengambilan kembali aset yang katanya milik rakyat, realitanya, transaksi ini masih berada dalam bayang-bayang kontrak dan uji tuntas yang belum final. Lebih menarik lagi, kasus ini membuka diskusi hangat soal konsep kepemilikan aset strategis. Apakah aset seperti terusan Panama yang punya peranan krusial dalam jalur perdagangan global seharusnya dikendalikan oleh negara atau justru diserahkan pada kekuatan pasar? BlackRock sebagai perwakilan kapitalisme modern mencoba mengukir sejarah dengan menambahkan aset yang sangat bernilai ini ke dalam portofolio investasi mereka. Tapi di balik transaksi raksasa ini terselip pertanyaan. Apakah keuntungan besar yang dijanjikan bagi investor hanya akan membawa keuntungan untuk segelintir orang, sementara rakyat biasa malah harus menanggung risiko ketidakstabilan geopolitik? Nggak heran kalau situasi ini bikin deg-degan. Bayangkan, di tengah dinamika politik global yang sudah kompleks, tiba-tiba ada intervensi militer yang disiapkan sebagai opsi cadangan buat memastikan akses ke terusan Panama. Sementara Pentagon disuruh untuk menyusun rencana yang kredibel, musuh-musuh strategis pun sudah mulai melirik setiap celah dan kemungkinan. Mungkin nanti kita akan menyaksikan latihan militer yang mengerikan di tengah perairan Panama, yang mana setiap gerakan bisa jadi isyarat awal dari konflik yang lebih besar. Drama ini bukan hanya tentang uang dan kekuasaan, tapi juga tentang harga diri dan kedaulatan yang bisa jadi taruhannya tinggi.
Bicara soal kekuatan dan uang, peran Shaky Hutchison juga nggak bisa dianggap remeh. Setelah muncul kritik pedas dari China, sahamnya pun langsung turun drastis. Seorang direktur bersama perusahaan itu pun buru-buru datang membela diri, menegaskan kalau transaksi ini murni komersial dan nggak ada agenda politik di baliknya. Tapi, ya ampun, dalam dunia yang penuh intrik ini, kata komersial saja sudah cukup bikin kita bertanya-tanya. Di mana sebenarnya garis batas antara bisnis dan politik? Ironisnya, keputusan akhir tentang transaksi senilai 23 miliar dolar ini masih menggantung. Kondisi uji tuntas dan penyelesaian transaksi yang belum rampung berarti segalanya masih mungkin berubah kapan saja. Ini seperti drama yang alur ceritanya bisa dibalik dalam sekejap, meninggalkan penonton dengan rasa penasaran yang nggak pernah padam. Di tengah gejolak ini, kita juga harus membahas peran Pentagon. Kenapa sih militer harus turun tangan? Jawabannya sederhana, tapi bikin gemetar. Terusan Panama dianggap sebagai prioritas strategis. Meskipun secara hukum dimiliki oleh BlackRock, aset ini punya nilai strategis yang tak terhingga karena perannya sebagai jalur penghubung perdagangan global. Jadi meski transaksi kepemilikan masih dalam proses, langkah militer ini dipandang sebagai jaminan agar akses keterusan yang vital ini tetap aman. Selanjutnya, mari kita kupas tuntas potensi dampak jangka panjang dari semua intrik ini. Pertama, ada kemungkinan besar bahwa situasi ini akan memicu debat sengit di kalangan para ahli geopolitik. Apakah yang terjadi ini merupakan bentuk intervensi militer yang sah atau hanya permainan politik tingkat tinggi? Setiap pihak, dari pemerhati politik hingga praktisi militer, punya argumen yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai upaya untuk menjaga kestabilan dan kedaulatan nasional Amerika. Di sisi lain ada yang menganggapnya sebagai langkah ekstrim yang bisa memicu ketegangan internasional dan mengganggu rantai pasokan global. Kemudian, jangan lupakan aspek ekonomi. Transaksi raksasa ini sudah memicu fluktuasi pasar, khususnya saham Shaky Hutchison yang merosot tajam. Para investor pun mulai bertanya-tanya, apakah langkah ini benar-benar akan menghasilkan keuntungan jangka panjang atau malah membawa bencana ekonomi yang tak terduga? Bayangkan satu kesepakatan senilai miliaran dolar bisa mengubah dinamika pasar global hanya dalam hitungan hari. Sementara itu, pihak China nggak tinggal diam. Dengan lantang, mereka menyuarakan keberatan atas keputusan penjualan terusan Panama ini. Menurut mereka, keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan nasional dan strategi maritim yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam artikelnya, surat kabar di Beijing pun menyebut langkah tersebut sebagai langkah pengkhianatan yang harus dipertanyakan dari segala sisi. Kritik ini, meski datang dari media, menandakan betapa seriusnya China melihat potensi ancaman dari penjualan aset strategis ini. Dalam kancah politik global, seringkali kita menyaksikan bahwa setiap keputusan besar selalu membawa dampak yang tidak terduga. Seolah-olah, setiap langkah diambil bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek, tapi juga sebagai bagian dari strategi besar yang mengatur nasib dunia. Dalam konteks inilah, drama terusan Panama menjadi cermin betapa kompleksnya hubungan antara negara, bisnis, dan militer. Setiap pergerakan, setiap pernyataan, seolah-olah menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar transaksi komersial biasa. Disinilah kita harus benar-benar memahami bahwa dalam politik global tidak ada yang bisa dianggap remeh. Di balik semua intrik ini, satu hal yang pasti, dunia tidak pernah sepi dari drama. Politik, bisnis, dan militer terus berputar dalam satu tarian yang rumit, di mana setiap gerakan memiliki konsekuensi yang bisa mengguncang fondasi peradaban. Terusan Panama, dengan segala sejarah dan strategisitasnya, kini menjadi saksi bisu dari pertarungan ini. Nah, apa pendapat kalian tentang semua ini? Apakah langkah militer yang disiapkan Pentagon adalah tanda kekuatan sejati, atau justru pertanda akan datangnya konflik global yang nggak terhindarkan? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya
yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.